Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Saya berdoa supaya Anda diberkati, kita semua diberkati, kita mendapat kekuatan waktu kita mendengar kabar baik, yaitu firman Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 dan 37 saya akan bacakan buat kita semuanya. Roma 8 ayat 35, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan firman Tuhan katakan, tapi dalam semuanya itu, di dalam penganiayaan, dalam penindasan, di dalam kesesakan, di dalam kelaparan, dalam ketelanjangan, dalam bahaya, dalam pedang, Anda dan saya lebih daripada orang menang. Firman Tuhan bukan katakan Anda dan saya adalah orang menang, tapi dibilang kita lebih daripada pemenang. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus yang berperang buat kita, kita yang menikmati kemenangan itu. Haleluya. Dia yang berperang bagi kita, Dia yang mengalahkan musuh itu. Anda dan saya diberikan kemenangan itu oleh Dia. Puji Tuhan. Dan ayat 37 dibilang, Anda dan saya lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, ayat ini saya renungkan. Ayat ini tidak berbicara begini, Anda dan saya dijadikan orang yang lebih dari pemenang karena Kristus yang berperang buat kita. Saya bersuka cita ketika mungkin ditulis seperti itu, tapi ayat ini menjelaskan lebih, menurut saya lebih personal lagi, lebih tentang sebuah hubungan, kedekatan. Ayat ini bilang Anda dan saya dijadikan orang yang lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika kita tahu dah bahwa Bapa kita, Tuhan kita adalah Bapa yang mengasihi kita. Ketika kita menyadari bahwa Dia mengasihi kita sampai Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu buat kita, maka nggak habis-habisnya kita akan bilang, wow Tuhan, Engkau baik banget buat saya. Pantas saya dijadikan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, di dalam terjemahan The Passion Translation, bagus sekali dibilang begini, saya akan bacakan. Yet even in the midst of all these things, we triumph over them all. Wow. For God has made us to be more than conquerors, and His demonstrated love is our glorious victory over everything. Puji Tuhan. His demonstrated love, cinta kasihnya yang didemonstrasikan buat kita, itulah our glorious victory over everything. Puji Tuhan. Saudara, sekali lagi saya garis bawahi bahwa Anda dan saya dijadikan lebih daripada pemenang karena Dia, Bapa kita, sangat mengasihi kita. Saudara, bagian Anda dan saya adalah percaya bahwa kita sudah menang. Kalau ada pertanyaan begini, status kita sudah menang atau kita akan menang? Di dalam kasih Kristus saya katakan bahwa status Anda dan saya bukan hanya sudah menang, tapi lebih daripada pemenang. Anda sudah menang dan Anda lebih daripada pemenang. Tugas kita adalah percaya itu. Tugas kita adalah percaya apa yang Yesus lakukan buat kita itu karena kasihnya buat kita. Kenapa kita bisa percaya, saudara? Kenapa kita bisa mempercayai bahwa Dia mengasihi kita? Kenapa kita bisa percaya kepada Bapa kita? Saudara, kalau kita bicara tentang percaya, bagaimana saya bisa percaya kepada si A? Tentunya A harus lebih hebat dari saya. Saya kasih perumpamaan, ketika mungkin saya berenang dan saya hampir tenggelam. Lalu lewatlah dua teman saya. Saya tahu si A itu pintar berenang dan dia hebat. Dan si B itu nggak bisa berenang dan dia takut. Pertanyaannya adalah, kepada siapa saya lebih percaya nyawa saya? Saya akan panggil, A, tolong saya. Atau saya akan berkata, B, tolong saya. Waktu saya memanggil, waktu saya berharap minta tolong, saya akan memanggil kepada orang yang saya bisa percaya. Artinya saya akan memanggil kepada orang yang lebih hebat dari saya, lebih segala-galanya dari saya, lebih kaya, lebih punya segalanya, lebih
Bapa kita lebih daripada kita. Itu sebabnya Anda dan saya bisa percaya Dia dengan sungguh. Itu sebabnya kita bisa percaya Dia dengan sepenuh hati kita. Kalau kita sudah menang, kalau Anda dan saya sudah menang, pertanyaannya adalah kenapa di Alkitab kita temukan banyak janji Tuhan. Janji Tuhan yang berkata janganlah takut. Hari ini saya mau bahas tentang janganlah takut. Karena Dia adalah Tuhanmu. Dia adalah Bapamu yang mengasihi engkau sepenuhnya. Kalau kita sudah lebih dari pemenang, kenapa kita temukan di Alkitab begitu banyak tentang kata-kata janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Saudara, ketika Tuhan berkata tentang janganlah takut, saya percaya maksudnya adalah untuk mengingatkan kita akan kasih-Nya. Maksudnya adalah untuk mengingatkan kita kembali bahwa Dia itu mengasihi kita loh. Anda gak perlu takut. Dia sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Dia sudah selesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib buat Anda dan buat saya. Itu sebabnya kita nggak perlu takut lagi. Ketika kita mungkin takut, ketika kita mungkin melewati hal-hal yang mungkin kita nggak bisa tahu lagi mau ngapain, saya percaya kita ingat bahwa it is finished. Semua sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Tugas kita adalah percaya bahwa Dia sudah selesaikan itu. Dan kemenangan itu Dia berikan buat kita. Saudara, di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 bagian B dikatakan Dia adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Firman Tuhan bilang, masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dia adalah Allah, Dia adalah Bapa yang gak bisa berdusta. Itu sebabnya ketika kita pegang janjinya, ketika kita terima janjinya, maka kita bisa percaya dengan sepenuh hati bahwa janjinya itu ya dan amin. Kita bisa percaya sepenuh hati bahwa janjinya itu gak pernah Dia ingkari buat kita. Satu janjinya di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi oleh Dia, oleh Bapa, kamu, saya dan Anda berada dalam Kristus Yesus. Kita ditempatkan Bapa di surga di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan kita, menguduskan, dan menebus kita. Haleluya. Saudara, komplit status kita ada di dalam Kristus Yesus. No wonder kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Ingat kepada Dia, ingat kepada Yesus, ingat kepada Tuhan, ingat kepada janjinya, ingat akan kasih-Nya. Kata janganlah takut pertama kali muncul adalah di dalam Kejadian pasal 15. Ketika cerita tentang Abram. Kejadian pasal 15. Saya mau bacakan buat Anda ya. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama, saudara. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Saya bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Ketika pertama kali kata janganlah takut ini keluar, waktu saya baca mundur, saya ingat kisahnya bahwa Abram setelah selesai dia berperang. Setelah dia selesai merebut Lot, ketika Lot ditawan oleh raja-raja Sodom, raja-raja dari timur. Ketika Abraham berhasil memenangkan pertarungan, dan ketika itu dia bertemu dengan imam besar Melkisedek, imam yang maha tinggi. Lalu setelah itu Kejadian pasal 15, firman Tuhan keluar, janganlah takut, Abram. Saudara, kalau kita perhatikan, kita renungkan, kadang saya bertanya, kenapa Tuhan berkata janganlah takut bukan sebelum dia berperang? Bukankah itu yang sering kita lebih perlu itu? Sebelum kita menghadapi, seharusnya Tuhan memberikan kata-kata penguatan buat kita. Janganlah takut. Tapi enggak. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 15 dikatakan setelah Abram menang berperang. Well, kita mesti tahu dulu. Kejadiannya adalah begini, saudara. Firman Tuhan itu memang luar biasa sekali. Kenapa Abram terima itu ketika dia sudah selesai menyelesaikan perang dan dia menang? Ketika dia sudah terima tubuh dan darah, ketika dia sudah terima roti dan anggur dari Imam Allah yang Maha Tinggi, Melkisedek. Saya percaya Tuhan mau kembali mengingatkan Abraham. Dengar Abram, bahwa engkau sudah menang. Bahwa kemenangan yang engkau terima itu, aku yang menyelesaikannya untuk kamu. Dari mana saya tahu itu? Kalau kita mundur sejenak, kita akan temukan
Mulai dari kisah Abram, Kejadian pasal 12. Setiap kali ada kejadian, Tuhan sudah memberikan janjinya terlebih dahulu buat Abram. Dan sadar nggak sadar mungkin Abram mempraktekkan bahwa dia berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Karena dia pernah terima janji itu dan dia pegang janji itu. Mari kita lihat saudara, Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai dan ke-4. Begini. Tuhan kasih janjinya dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan 1 dan 2, 3, 4. Oke, secara cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini janji-janji Tuhan kepada Abram. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat bilang begini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. As if sepertinya begitu dia Tuhan dengar, Tuhan kasih firman-Nya, Abram jalan. Dan itu sadar nggak sadar, mungkin dia nggak tahu mungkin, tapi itu ada di dalam hatinya dan dia pegang itu. Setelah dia dapat itu, saudara tahu ayat pasal yang ke-12, Kejadian pasal 12, tadi janji Tuhan ayat 1 sampai ke 4. Setelah itu, apa yang terjadi? Abram masuk Mesir dan dia bilang sama istrinya, kamu ngaku adik saya aja ya. Anda tahu ceritanya, bagaimana Abraham berbohong, lalu istrinya diambil oleh Firaun, dan ketika itu Tuhan datang ke Firaun dan Tuhan menegur. Firaun memberikan banyak ternak, Abram menjadi kaya oleh karena kejadian itu. Sepertinya kesalahan Abram dan Abram berdusta. Tapi dia berjalan di dalam kemenangan dan kemenangan. Saudara lihat, Kejadian pasal yang ke-13. Ketika ayat yang ke-14 bilang gini, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri ini. Inilah janji Tuhan buat Abram. Setelah kejadian ini, Lot ditawan. Ketika Abram dengar bahwa Lot ditawan, saya percaya harusnya dia menjadi takut. Lihat reaksi Abram. Kejadian pasal 14, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka kejutlah hatinya. Tidak. Ingat, Tuhan sudah menaruh janjinya. Dan dialah Tuhan yang gak pernah berdusta. Dia pasti genapi setiap janjinya buat kita. Kalau janjinya katakan oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Ketika engkau sakit, engkau ingat janjinya dan engkau pegang. Bilang, Tuhan, engkau gak pernah berdusta buat saya. Itu sebabnya saya pasti sembuh. Karena Tuhan telah menyembuhkan saya. Ayat yang ke-14 bilang, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, ceritanya adalah bahwa Abram berhasil mengalahkan dan merebut kembali Lot. Setiap janjinya itu, setiap janji Tuhan itu mengingatkan bahwa Dia mengasihi kita. Dia sudah perang duluan loh buat kita. Dia sudah siapkan kemenangan itu. Tugas kita adalah percaya sama Dia dan jalani. Tugas kita percaya dan lewati. Tugas kita percaya karena Dia sudah ambil alih peperangan itu. Dan Dia berikan kemenangan bagi kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka jalani aja dengan pede. Jalani aja dengan penuh percaya sama Dia. Yakin dan kau akan melihat pembelaannya. Saudara, cara Tuhan adalah kita berperang dari posisi sudah menang. Tuhan mau supaya kita percaya, ingat kepada kasih-Nya, ingat kepada janjinya, ingat kepada apa yang Dia pernah firmankan buat kita. Hari ini firman-Nya berkata, janganlah takut, sebenarnya buat mengingatkan kita. Yang pertama, bahwa siapa Tuhan kita sesungguhnya. Dia adalah Tuhan yang sudah mengalahkan musuh.
Dia adalah Tuhan yang sudah menyembuhkan penyakitmu. Dia adalah Tuhan yang sudah menginjak musuh-musuh itu. Dia adalah Tuhan yang sudah mematahkan setiap kutuk. Dia adalah Tuhan yang sudah mengalahkan musuh kita. Bahkan firman Tuhan katakan, musuhnya dibuatnya menjadi tumpuan kakinya. Hey, tidak ada yang selevel dengan dia. Semuanya di bawah kakinya. Artinya, Anda dan saya sudah diberikan kemenangan itu. Dia Tuhan yang berperang buat kita, yang memberikan kemenangan. Yang kedua, waktu kita tahu hari ini firman-Nya berkata janganlah takut. Sebenarnya buat mengingatkan kita siapa Bapa kita sesungguhnya. Roma 8 ayat ke-32 bilang begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bapa yang tidak pernah menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus, tapi menyerahkan buat kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Kalau Yesus saja Dia kasih buat kita, saya percaya Yesus lebih hebat daripada keuangan kita. Saya percaya Yesus jauh lebih berharga daripada pekerjaan kita. Saya percaya Yesus jauh lebih berharga daripada kesehatan kita. Saya percaya Yesus jauh lebih berharga daripada segala sesuatu, bahkan rumah tangga kita. Kalau Yesus saja Dia berikan buat kita, masakan rumah tangga kita Dia tidak berikan kemanisan? Kalau Yesus saja Dia berikan buat kita, masakan kesehatanmu Dia tidak pelihara? Kalau Yesus saja Dia berikan, masakan ekonomimu Dia enggak atur sedemikian rupa sampai engkau bisa bilang, Tuhan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi keluarga kita. Mazmur pasal 91 ayat yang keempat bilang begini, Bapa kita yang melindungi kita, dengar baik-baik, dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Sekali lagi ingat bahwa Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Bapa yang selalu memperhatikan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh kita. Dia bukan hanya Tuhan yang menyembuhkan, yang memberikan kemenangan buat kita. Tapi Dia juga Bapa yang mengasihi kita. Di bawah sayapnya, saya dan saudara akan berlindung. Saudara bicara tentang kenyamanan. Bicara tentang ketika engkau takut, maka lari kepada Bapamu yang sangat mengasihimu. Dunia ini akhir-akhir ini, belakangan ini, begitu mengerikan, saudara. Karena baru kali ini saya bisa lihat ada mall tutup. Baru kali ini saya bisa lihat ada sekolah yang diliburkan oleh karena virus ini, oleh karena wabah COVID-19 ini. Baru kali ini saya melihat orang menjadi seperti menjaga jarak antar sesama. Pemerintah menganjurkan social distancing, bagus sekali, supaya wabah itu tidak cepat menular. Tapi saya melihat orang-orang di luar, semua orang, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, menjadi takut. Orang takut untuk keluar, orang takut untuk berkumpul, orang takut untuk ketemu, orang menjaga jarak, orang takut untuk bersalaman, orang takut untuk bersentuhan, bersenggolan. Bahkan orang saling curiga. Kamu sakit nggak? Kamu batuk nggak? Jangan dekat-dekat saya. Saudara, di tengah dunia yang sedang takut, firman-Nya adalah janganlah takut. Why? Karena bukan hanya Dia Tuhan yang memberikan kemenangan, tapi Dia juga Bapa yang sangat mengasihi kita. Ketika mungkin dunia berkata, aku nggak bisa percaya kamu. Ketika di tengah situasi seperti ini, sepertinya orang-orang, aku nggak bisa percaya kamu. Dengar, Bapa kita berkata, aku percaya kepadamu anakku. Ketika di tengah dunia mungkin berkata, aku nggak mau dekat-dekat sama kamu, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Tuhan berkata, sini nak, justru mendekat sama Bapakku. Sini nak, mendekat sama aku. Sini nak, jangan jauh-jauh sama Papa. Karena Dia begitu Bapa yang begitu mengasihi kita. Ketika dunia bilang, aku nggak tahu kamu sakit apa sehat, Tuhan bilang, kalau kamu sakit, datang ke saya. Akulah penyembuhmu.
Haleluya. Ketika dunia bilang antara aku dan kamu harus ada jarak, antara aku dan kamu nggak boleh dekat-dekat, perlu ada jarak. Bapa di surga bilang, mendekat, jangan ada jarak di antara kita. Firman Tuhan dalam Mazmur bilang, sungguh, Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku. Gak ada jarak, melekat. Karena dia begitu mengasihi, dia Bapa yang begitu mengasihi kita. Tuhan berkata, mendekat dan percaya sepenuhnya kepadaku, anakku. Karena aku sangat mengasihi kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Diberkatilah kita, stay blessed and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.